bermain dengan santai, tenang gitu kan ya, bahkan, seringkali merepotkan, pertahanan Indonesia begitu ya, teman-teman ya. Jadi saya merasa bahwa teman-teman pasti sangat kecewa ya dengan, permainan Indonesia, tadi malam juga sudah, memiliki pengalaman, untuk bermain di level internasional, tapi kenapa, kita melihat sangat-sangat, mengecewakan ya permainannya. Ya sebetulnya, eee, saya berpikir bahwa bukan lagi saatnya sekarang kita mesti harus membicarakan soal bagaimana passing, atau kontrol bola itu harus bagus. Seharusnya kita tidak lagi membicarakan kalau kita misalnya merujuk pada pertandingan ini dan tentu amat sangat sulit. Padahal ekspektasi kita ya di, eee lolos, di Piala Asia ini maka, secara otomatis kita akan bermain di Piala Dunia usia 20 di Chili, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita melihat permainan kemarin, kecil sekali sebetulnya harapan kita untuk, berbicara banyak di Piala Asia besok. Lupa subscribe Biodika channel. Thank you. Terima kasih. Sukses selalu ya, belajar yang baik ya. Oke. Semangat tutumnya. Thank you. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat. Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini. Channel yang selalu memberitakan berita tentang olahraga, apapun itu olahraganya tanpa terkecuali. Namun channel ini lebih dominan ke olahraga sepak bola ya teman-teman ya, karena memang sepak bola adalah olahraga yang paling diminati di seluruh dunia bahkan begitu. Dan kami di sini tentu hanya ingin memperkaya literasi kita atau pengetahuan kita tentang sepak bola. Oleh karena itu, mari kita semua berdiskusi dengan baik. Saya yakin bahwa diskusi itu selalu melahirkan sebuah ide-ide cemerlang begitu teman-teman ya. Nah, kami sama sekali tidak menyarankan teman-teman di dalam berdiskusi mencaci maki, mengungkapkan kata-kata kotor begitu, sehingga diskusi di dalam konten di dalam channel ini juga berjalan dengan baik tentunya. Karena tentu hasilnya pun pastinya akan ditonton oleh banyak orang begitu. Nah, kalau kita mengajarkan sesuatu yang tidak baik, tentu output dari apa yang kita perbincangkan pada akhirnya juga menjadi tidak baik begitu ya. Baik teman-teman, kali ini kita ingin sedikit membahas begitu tentang bagaimana dua pertandingan timnas Indonesia di dalam turnamen Mandiri U20 yang berlangsung di Sidoarjo teman-teman ya, di Gelora Delta Sidoarjo. Dan dua pertandingan itu tentu kita juga semua sudah tahu bagaimana Indonesia betul-betul dipecundangi begitu oleh dua tim asal Timur Tengah begitu ya. Di pertandingan kemarin yang pertama itu kita kalah dari Jordania 0-1 begitu, dan pertandingan tadi malam kita lagi-lagi kalah 0-2 dari Syria teman-teman ya. Dan sebetulnya karena ini ajang uji coba gitu ya, tentu tidak ada yang bisa kita simpulkan terlalu banyak, karena memang boleh jadi ini adalah trial, boleh dikatakan seperti itu, adalah uji coba untuk menerapkan strategi dalam persiapan nanti untuk menghadapi final Piala Asia di Shenzhen, China begitu teman-teman ya. Tapi kalau misalnya dibilang kita tidak perlu membahasnya,
kayaknya kayak mana ya, kalau kita melihat timnas Indonesia bermain seperti kemarin itu, tentu kita sangat kecewa ya. Kita eh, kita sebetulnya tidak tahu apakah memang kualitas pemain lokal kita, karena kemarin kan kita banyak sekali menggunakan pemain lokal ya di turnamen ini begitu kan, meskipun ada John Raven yang pada akhirnya juga dimasukkan oleh Indra Safri di menit-menit akhir, tapi itu juga tidak bisa membantu banyak hal dari permainan timnas Indonesia begitu. Memang ada banyak PR yang harus diselesaikan oleh Coach Indra Safri terkait pertandingan tadi malam di Gelora Bung Karno, karena dua pertandingan ini begitu bermain sangat buruk, monoton, seperti tidak memiliki konsep bermain sepak bola yang selama ini diterapkan oleh Coach Indra Safri, seperti itu ya. Dan saya tidak tahu, begitu banyak kepanikan, begitu banyak ketidaksabaran yang pada akhirnya skill yang biasanya mereka pertontonkan di setiap pertandingan-pertandingan atau performa terbaik dari teman-teman KDARL misalnya, itu tampak tidak terlihat teman-teman ya di pertandingan tadi malam, entah karena apa gitu kan ya. Tapi pada akhirnya kami berpikir bahwa memangkah kualitas pemain timnas Indonesia saat ini kita hanya sebatas itu, atau memang karena ada tolak ukur ya. Kita tahu bahwa di timnas senior itu kita memiliki banyak sekali pemain diaspora atau banyak sekali pemain-pemain keturunan Belanda yang kemudian mewarnai persepak bolaan Indonesia. Apakah kemudian tolak ukurnya itu sehingga ketika kita melihat dua pertandingan Indonesia melawan Syria dan Jordania beberapa minggu yang lalu, itu tampaknya memang tidak sangat menyenangkan begitu ya, membosankan sekali, terlihat strategi menyerangnya juga monoton begitu kan ya, pada saat juga dilakukan serangan balik oleh pemain Syria yang juga bermain luar biasa. Itu meskipun di kandang Indonesia mereka bisa bermain dengan santai, tenang gitu kan ya, bahkan seringkali merepotkan pertahanan Indonesia begitu ya teman-teman ya. Jadi saya merasa bahwa teman-teman pasti sangat kecewa ya dengan permainan Indonesia tadi malam ya teman-teman ya. Jadi ya memang seperti itulah keadaannya. Kalau misalnya kita terus bermain dalam kondisi seperti ini teman-teman ya, apakah kita mampu nanti berbicara banyak ya di putaran final Piala Asia nanti, padahal nanti kita itu akan menghadapi Irak kalau tidak salah ya. Oh iya, Irak, ada kemudian Uzbekistan juara bertahan, ada Yaman. Kalau kita bermain dengan cara seperti kemarin itu, apakah kita yakin kita bisa memberikan surprise, kita memberikan permainan yang baik, khususnya untuk ketika kita melawan Irak di pertandingan pertama nanti begitu ya. Dan ini adalah tentu pekerjaan yang berat untuk Coach Indra Safri untuk menyelesaikan persoalan ini begitu ya. Kualitas KDARL tentu tidak bisa kita ragukan ya. Anak muda ini memang selalu berada di di area pertahanan Indonesia selama ini begitu, dan per dua kali permainan KDARL juga tidak mampu mengkoordinasikan serangan, sangat disayangkan sekali begitu. Padahal sudah ada yaitu Buffon, ada Zidane, ada kemudian Doni Tripamungkas, kemudian ada banyak lagi pemain-pemain yang sebetulnya juga sudah memiliki pengalaman untuk bermain di level internasional, tapi kenapa kita melihat sangat mengecewakan ya permainannya ya.
Jadi terlihat ketika kita melakukan build up begitu, sepertinya pemain kita agak terlambat juga untuk membantu serangan. Jadi amat sangat buruk betul-betul ya. Sebetulnya saya berpikir bahwa bukan lagi saatnya sekarang kita mesti harus membicarakan soal bagaimana passing atau kontrol bola itu harus bagus. Seharusnya kita tidak lagi membicarakan soal itu, teman-teman ya, karena kita ini sudah banyak sekali pelatih-pelatih yang sudah menangani timnas Indonesia, mulai dari pelatih luar negeri bahkan pelatih yang berkelas dunia begitu kan, STY kemarin. Itu tampaknya memang ketika menghadapi pertandingan krusial semacam ini, bukan pertandingan krusial sih teman, ini kan sebetulnya lagu uji coba. Harusnya lebih slow, lebih santai gitu. Tapi tampak mereka seperti dalam keadaan panik. Kita melihat kemarin pemain-pemain dari Syria itu betul-betul melakukan pressure yang sangat tinggi hingga ke area pertahanan Indonesia gitu. Jadi lagi-lagi kepanikan menghantui timnas Indonesia kemarin, teman-teman ya. Kalau kita misalnya merujuk pada pertandingan ini, dan tentu amat sangat sulit. Padahal ekspektasi kita ya di lolos di Piala Asia ini, maka secara otomatis kita akan bermain di Piala Dunia usia 20 di Chili, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita melihat permainan kemarin, kecil sekali sebetulnya harapan kita untuk berbicara banyak di Piala Asia besok ini ya. Tapi kita harus tetap semangat ya untuk mensupport timnas Indonesia seperti sebelum-sebelumnya, agar supaya mereka juga punya semangat yang tinggi, semangat juang yang tinggi, dan terus memperbaiki kesalahan-kesalahan yang di dua pertandingan kemarin itu terjadi begitu kan, teman-teman ya. Nah, aku tidak tahu apakah juga teman-teman berpikiran sama seperti saya ketika melihat pertandingan tadi malam atau tidak, teman-teman ya. Patut kita diskusikan ini ya secara baik, apa penyebabnya sehingga kemudian di dua pertandingan kita ini betul-betul tidak menghasilkan menghasilkan sesuatu yang baik. Otomatis kalau misalnya kita dari hasil dua pertandingan kita selalu kalah, berarti kita sekarang ini berada di peringkat ketiga, teman-teman ya. Dan kita akan bertanding terakhir nanti melawan India. Kalau India, saya pikir kita tidak perlu lagi berbicara banyak karena kualitas India pasti di bawah kita. Nah, akan jadi masalah nantinya kalau misalnya India justru bisa menahan imbang kita, justru apalagi kita kesulitan untuk mencetak gol ke gawang India. Ini sangat luar biasa pastinya, dan kita tidak bisa membayangkan bagaimana mundurnya persepakbolaan kita ketika kemudian kita tidak mampu bermain bagus melawan India gitu kan ya. Tapi meskipun nantinya kita menang melawan India, tertutup kemungkinannya kita untuk menjuarai di turnamen usia 20 Challenger ini, teman-teman ya, karena kita berada di peringkat ketiga dan yang berhak untuk maju ke babak berikutnya itu adalah Syria dan Jordan pastinya untuk mewakili grup ini. Seperti itu. Jadi kalau nantinya kita bermain melawan India dan kita menang, nah ini adalah salah satu obat yang paling pas untuk semua derita yang kita alami di dua pertandingan begitu, teman-teman ya. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena saya tidak tahu transisi pada saat kita menyerang juga begitu sangat buruk, lalu kemudian bertahan juga begitu sangat buruk ya, teman-teman ya. Semoga Patrick Kluivert dan tim lainnya di tim kepelatihan di senior ini bisa melihat pertandingan tadi malam begitu, paling tidak bisa memberikan
advice begitu kepada Coach Indra Safri, baiknya seperti apa. Karena namanya pelatih kepala tentu mereka punya link gitu kan, mereka terus berkomunikasi untuk bagaimana menciptakan suasana dan persepakbolaan yang baik mulai dari level senior hingga di level junior teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan Patrick Kluivert juga mau terus mengamati hal ini dan sedikit mau ambil bagian untuk memberikan masukan-masukan kepada Coach Indra Safri terkait dengan pertandingan tadi malam. Apalagi nanti ya saya katakan tadi kita akan ke final Piala Asia, dan kalau kita berhasil di situ pasti kita akan ke Piala Dunia begitu teman-teman ya. Jadi bagaimana menurut teman-teman, apakah pertandingan Indonesia tadi malam itu cukup memuaskan atau kita justru stuck di sini, tidak banyak perubahan, atau bahkan mungkin jauh lebih buruk ketika STY menangani tim ini. Saya pikir itu teman-teman, terima kasih. Semoga hari ini kita semua disehatkan, semoga hari ini kita semua dilancarkan rezeki, dan tentu video ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa subscribe Bionika channel. Thank you. Terima kasih. Sukses selalu ya, belajar yang baik ya. Oke. Semangat tutumnya. Thank you.